Oke, baik semuanya masih bersama saya. Jadi di sini kita lanjut ke video selanjutnya yaitu video kelima. Jadi setelah kita setting router mikrotik kita sudah sampai koneksi internet ya. Tahap selanjutnya adalah menambahkan user login. Nah, apa itu user login? Nah, jadi bisa kita buka kembali window kita seperti ini. Nah, user login adalah akses untuk akses apa namanya akun atau user login masuk ke dalam mikrotik. Nah, di sini ya kan secara default itu loginnya adalah menggunakan nama admin, kemudian passwordnya adalah kosong ya, atau tidak ada passwordnya. Nah, kenapa ini akan kita tambahkan atau akan kita rubah? Jadi ini untuk keamanan kita juga ya, untuk keamanan agar semua orang tuh tidak bisa akses ke router kita. Jadi cuman kita aja yang tahu nih sebagai administrator, cuman kita yang tahu login dari router mikrotik ini. Ya. Rentan sekali teman-teman kalau misalnya di dalam suatu perusahaan, dalam suatu sekolah, kalau misalnya kita tidak ubah atau kita tidak tambahkan user login, maka orang lain pun bisa masuk dan bisa merusak settingan kita. Nah, itu biasanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya teman-teman ya. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi ilmu yang simple, cuman ya tidak jarang orang memperhatikan ya. Sangat rentan sekali kalau misalnya tidak kita terapkan seperti itu. Nah, kita login dulu menggunakan login default. Kita masuk ke dalam pakai MAC address bisa ya. Pakai MAC address bisa pakai IP juga bisa seperti itu. Supaya kita masuk pakai IP, kita klik aja IP-nya nih. Kita klik IP muncul di sini. Kemudian loginnya adalah admin, kemudian passwordnya adalah kosong masihan ya, secara default seperti itu. Kita pilih connect. Kita tunggu ya. Nah, sudah masuk. Kita login menggunakan IP. Nah, untuk user login kita langsung aja masuk ke dalam sistem. Kemudian kita pilih users ya di sini user. Oke ya teman-teman, di sini muncul secara default, di sini muncul admin ya. Itu adalah sebagai login default dari router itu. Nah, di sini grupnya atau hak aksesnya adalah full. Full itu maksudnya adalah ketika kalian login dengan nama admin ini ya, kalian bisa merubah, menambah, menghapus dari konfigurasi yang ada di dalam router mikrotik. Itu bahayanya. Jadi kalau misalnya orang lain login dengan menggunakan login default dari router mikrotik ini, maka akan bahaya, bisa merubah-rubah konfigurasi kalian. Nah, ini kan kita tambahkan ya teman-teman, kita tambahkan dengan cara klik plus ya. Nah, di sini new user. Di sini akan kita buat user baru ya. Kita buat user baru, misalnya di sini akan saya berikan nama server. Nah, server aja di sini. Ya, server kecil semua ya teman-teman, harus diperhatikan besar kecil hurufnya. Di sini akan saya berikan nama server kecil semua. Kemudian grupnya di sini ada full, ada read, ada write. Nah, kalau read, jadi ini login dari server ini dia hanya bisa membaca tok. Ya, membaca itu cuma bisa melihat, jadi nggak bisa merubah, menghapus atau mengganti konfigurasi. Nah, maka akan kita pilih full aja karena untuk semua akses ya. Karena kita sebagai admin kita harus buat full seperti itu. Kemudian passwordnya, di sini akan saya berikan passwordnya server ya, sama dengan username. Kalau untuk keamanan ya jangan kalian samakan, akan mudah ditebak kalau seperti itu. Karena ini masih latihan ya akan saya buat sama server seperti itu. Sama aja ya, ini server. Grupnya adalah full. Kalau sudah kita pilih apply, kita pilih oke. Nah, agar orang lain, kan ini udah ada dua user login ya, ada server yang kita baru buat dan ada admin. Nah, kalau ini kan hanya kita yang tahu nih, server ini, user ini hanya kita yang tahu, dan admin kan ini secara default pasti orang yang paham mikrotik tahu nih. Nah, kita akan ubah hak aksesnya, teman-teman, dengan cara kita klik 2 kali, terus kita ubah hak aksesnya menjadi read aja, jadi cuma bisa ngelihat. Jadi apabila orang lain bisa login ke router kita, itu hanya bisa melihat konfigurasi kita aja, jadi nggak bisa merubah, menghapus, atau mengganti, seperti itu. Kita pilih apply, kita pilih oke. Oke, sudah kita rubah ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita coba login ulang dengan cara kita disconnect dulu. Coba kita masukkan dengan login awal atau login default ya. Loginnya admin, passwordnya kosong. Ya, coba kita connect kan. Ya. Tadi kan sudah kita ubah nih aksesnya menjadi read aja ya. Coba sekarang kita bisa nggak nih? Bisa menghapus atau menambahkan IP nggak? Nah, ini nggak bisa ya. Jadi tombol yang ada di atas maka off semuanya. Nah, itu fungsinya teman-teman. Jadi kalau kalian loginnya
hak aksesnya hanya read, dia hanya bisa melihat aja, jadi nggak bisa merubah atau menambahkan atau menghapus, malahan itu nggak bisa. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita disconnect lagi. Kita masuk dengan user yang hak aksesnya full yang sudah kita buat tadi, yaitu dengan loginnya adalah server, kemudian passwordnya adalah server. Kita connect kan. Apakah berhasil? Kita coba tunggu. Nah, coba kita lihat. Kita masuk ke IP address, coba kita bisa tambahkan atau tidak. Nah, ini bisa ditambahkan, bisa dihapus seperti itu. Nah, bisa nambah. Nah, itu bedanya teman-teman untuk hak aksesnya, untuk hak login, ya, user loginnya. Oke, mungkin sudah ya untuk user login pembahasannya. Pentingnya adalah tentang keamanan itu sendiri. Nah, untuk konfigurasi selanjutnya kita masuk ke video yang selanjutnya. Oke, terima kasih.